Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNP Ekonomi tahun 2025. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 39. An effort to reduce risk by increasing the number of cells in a portfolio is called. Oke ya, jadi terkait dengan bagaimana suatu upaya dalam mengurangi risiko dengan meningkatkan jumlah saham dalam suatu portofolio. Ya, portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai investasi ya yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan seseorang yang berinvestasi di saham, kemudian di obligasi, ya, reksadana, maka kita katakan ini adalah portofolio orang tersebut. Ya, tergantung berapa persentasenya. Misalkan mungkin di saham 50%, obligasi 20%, dan reksadana 30%. Inilah yang kita sebut sebagai portofolio. Oke, selanjutnya kita coba bahas satu persatu ya. Mulai dari opsi yang A, risk averse. Ya, risk averse ini adalah suatu profil risiko untuk investor yang tipenya konservatif. Ya, artinya investor yang cenderung menghindari risiko. Jadi biasanya jenis investor ini lebih sering berinvestasi pada instrumen yang lebih aman, ya, yang risikonya itu lebih rendah dengan return yang pastinya juga akan lebih rendah. Kayak misalkan di reksadana pasar uang. Jadi yang A ini kurang cocok nih ya. Ini terkait dengan profil risiko yang A. Kemudian yang B, ya adverse selection. Ya, ini mengacu pada suatu situasi di mana penjual mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh pembeli atau sebaliknya. Ya, sehingga adanya suatu asimetris informasi, ya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan informasi, ya, dan berpotensi menyebabkan kegagalan pasar. Nah, ini juga kurang tepat nih dengan istilah sesuai dengan yang disoal. Kemudian yang C, Vanderburg, ini adalah suatu teori yang menyatakan bahwa saham mengambil jalur acak dan tidak dapat diprediksi. Dia membuat semua metode prediksi harga saham itu menjadi sia-sia dalam jangka panjang. Karena saham itu cenderung fluktuatif. Ya, seolah-olah nggak dapat diprediksi apakah akan naik atau turun. Nah, ini juga kurang tepat ya dengan pernyataan di soal. Kemudian D, diversification. Ini adalah suatu strategi manajemen risiko ya yang memvariasikan jenis investasi, produk, ya, jenis aset ya dalam suatu portofolio. Ya, jadi misalkan seseorang yang portofolionya itu bermacam-macam. Ya, misal membeli saham A, B, C, dan seterusnya. Jadi nggak hanya membeli saham A doang, tapi juga diversifikasi di investasi lainnya. Supaya mengurangi risiko kalau misalkan pada saat membutuhkan uang ya, tiba-tiba data saham yang dipegang itu mengalami penurunan. Ya, jadi ini upaya pengurangi risiko. Berarti ini berpotensi nih menjadi jawaban tepat. Kemudian yang E, fundamental analysis, ini adalah suatu studi terhadap laporan keuangan perusahaan dan bagaimana prospek kerjanya atau kinerjanya. Ya, untuk mendapatkan bagaimana sih atau berapa sih value perusahaan tersebut. Ya, ini juga bukan tidak terkait ya dengan effort to reduce risk. Berarti jawaban tepat untuk soal nomor 39 itu adalah yang D, yaitu diversification atau diversifikasi. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 39. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.